Satu-satu. Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami tim analis beserta dengan tim divisi digital marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menjumpai Anda dan menyapa Anda yang hadir secara langsung pada malam hari ini. Dan seperti biasa, kami akan membahas mengenai pergerakan di hari terakhir dalam perdagangan minggu ini, yang mana level pergerakan berada di 1825, setelah sebelumnya tadi menembus 1829 yang dikarenakan data USA begitu buruk ya, jauh dari forecast dan prediksi kebanyakan pengamat, di mana hasilnya keluar kurang dari 500 kilo ya, dari prediksi kebanyakan itu sekitar 550 sampai 500, namun hasil yang keluar adalah 235. Ini di luar prediksi ya, di luar ekspektasi, namun dibantu untuk pelemahan yang tidak terlalu jauh ya, dibantu oleh data Everly Hornings Index, di mana begitu kuat juga ya, dari forecast-nya 3, tapi yang dirilis 6. Jadi ini yang membuat kenapa pelemahan lanjutan itu seperti tertahan ya. Dan sebelum kita lanjut membahas lebih jauh, saya mengajak kita untuk melihat analisa yang dikirim mulai dari pagi tadi, di mana tadi pagi posisi itu tidak ada yang kena ya. Sampai jam 1 sideway hanya di 18.11 ya, itu pun tidak melewati, dan ke atas juga 18.14 sampai jam 1 ini tidak ada pengaruh apa-apa. Selanjutnya pada rekomendasi siang hari ya, menjelang sore, itu pun juga nanti break 18.15 setelah menjelang malam ya, menjelang open market Amerika. Dan bisa kita lihat ketika break buy-nya 18.15 dan menyentuh ke area level sell 18.25 sampai 18.30. Jadi dua-dua ini taking profit ya. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi kami. Sementara untuk hasil dari rilis berita setengah 8 tadi ya, jam 7.30, ini yang average hourly earnings ini ya, di mana diprediksi hanya 3%, tapi pada kenyataannya kurang lebih naik 100% ya, jadi 6%. Dan ini data yang ditunggu-tunggu adalah non-farm employment change ini, di mana prediksi forecast-nya itu adalah 720 kilo dari 943, dan rilis keluar adalah 235. Ini yang saya katakan, yang mana seharusnya kalau hanya mengacu dari data non-farm, running sekarang udah ada di 1840-an ya harusnya. Tapi di counter ya oleh average hourly earnings ini ya, sehingga tertahan. Namun saya masih melihat masih akan ada potensi untuk tes lagi ke 18.30. Bila itu tidak kuat, maka kemungkinan besar harga ke atas akan terhenti di 18.30. Masih ada data lagi jam 8.45 yaitu final service ya, PMI, dan
menit kemudian disusul dengan ISM service PMI. Ini dua-dua ini adalah jasa ya, tidak ada hubungan dengan manufacture. Saya kembali lagi ke pergerakan. Ya, ini mencoba ya. Kalau ada tekanan sampai ke 1821 boleh buy di situ ya. Karena masih akan diuji lagi untuk naik sampai 1825 dan bahkan bisa dilewati ya. Tadi tertinggi di 1826.40 setelah turun sampai ke 1818 tadi ya. Masih di candle sini tadi ada 1818, namun tetap karena masih efek buruknya data non-farm di mana lapangan pekerjaan tambahan itu tidak ada pertambahan, malah boleh dibilang buruk sekali ya. Jadi untuk kali ini apa yang dirilis pada hari Rabu yaitu ADP itu bisa sejalan karena pada ADP juga buruk sekali ya. Turun hampir 100% ya dari prediksi 600-an atau dirilis 300-an. Dan memang dari bincang-bincang kami di sini dan juga saya coba berkomunikasi dengan beberapa member ya, penjelasan yang saya berikan juga saya katakan ini sepertinya fix bahwa data US bad ya atau buruk, namun tidak tanpa mendahului hasil ya. Saya selalu katakan alangkah baiknya kita tunggu hasil. Dan tadi sebelum data itu dirilis kita dapat datanya ya. Itu saat tadi juga saya sedang berbincang dengan seorang member ya, ada juga yang lain ikutan di chat room ya. Jadi pada saat sebelum data dirilis ya, itu langsung ada di open di sini ya. Jadi ada terjadi gap tadi. Saya pun sampai kaget, sampai langsung katakan bahwa data Amerika bad ini. Meski tadi masih lagi running untuk hasil ya. Jadi lebih dulu bergerak adalah indeks dolar tadi. Kemudian di saat dia berbalik, menguat, emas langsung turun sampai ke 1818, kurang lebih dari 100 pip jatuh dari harga tertinggi di 1829 tadi ya. Dan kita lihat ini masih mencoba untuk ngangkat lagi ya. Namun support kuat ada di 1830. Jadi hati-hati ya. Bila ada level 2829 kalau mau buy di situ hati-hati. Karena tapi saya juga tidak merekomendasikan sell ya karena mengingat 1830 sampai 1833 itu adalah support untuk monthly ya, untuk bulanan itu tahanan kuat ada di sana ya. Jadi saya khawatir kalau 30-nya tidak tembus justru akan kembali lagi ke di bawah 1823. Oke, saya kembali ke pergerakan. Ya. Dari tadi sulit sekali sepertinya level 2526 harga tidak mau diam di situ ya. Selalu hectic di situ pergerakannya dan selalu open candle-nya di bawah 25 ya. Menyeramkan sih sebetulnya karena
penguatan pelemahan US dollar seperti tertahan ya. Tapi bukan tidak mungkin sampai malam nanti level 18.30 itu tetap akan tertembus. Ini bukan mau ngotot ya, tapi memang fluktuasi pergerakan memang bakal menuju ke 8 paling jauh untuk sementara ini menurut saya ada di area support di atas 18.30 sampai 18.33. Seandainya tadi ketika bincang-bincang dengan member dan juga beberapa orang ya, saya katakan kalau di bawah 500 itu dan dua data susul data pendukung lainnya ya, sama-sama memiliki efek yang besar ya. Tiga data ini kalau semuanya bad, saya bilang ini bakal lompat langsung ke 1840 sampai 1850. Tapi ternyata data yang dirilis boleh dibilang mix ya, di mana data average itu dia bagus, sementara data non-farmnya jelek. Kemudian pada unemployment rate-nya itu mix. Ya, jadi boleh dibilang seimbang ya scoringnya. Tapi karena efek dari non-farm jauh lebih besar sehingga terjadi lompatan harga ya. Begitu data dirilis tadi langsung tembus ke 18.24 ya. Dan selanjutnya naik sampai 18.29, kemudian turun lagi fluktuasi angkanya ke 18.18. Malah 18.17 tadi ya. Oke, jadi kalau kita hitung ini ada kurang lebih 120 pip ya. 120 pip dibagi 2, 60, berarti ranging sekarang pergerakan ada di sekitaran 50% ya. Nah, artinya kalau untuk 75% ada di 18.26. Dengan demikian, bila kita bicara retracement, maka tadi sudah menyentuh level 75% baliknya ya. Kita lihat seandainya open candle berikutnya nantinya berada di atas 18.26, maka potensi kuat untuk menuju ke 18.30 semakin terbuka lebar. Saya berbicara dari segi fluktuasi angka ya. Sementara untuk 25%-nya itu ada di 18.20 ya, kurang lebih. Ini kita lihat berkonsolidasi di antara level 50% dan 75%. Nah, ini sebetulnya bila kita melihat lebih berat ke atas ya, maka potensinya semakin kuat untuk bisa menembus high. Ini berbicara dari teori yang berlaku, pergerakannya itu seperti itu. Jadi yang sudah terlanjur buy di atas level 18.26, menurut saya tenang dulu ya, karena pergerakan masih berada di atas 50% ya. Karena bukan tidak mungkin di saat pembukaan candle berada di 18.26, maka boleh bernapas lega karena cepat atau lambat 18.30 itu akan tersentuh. Jadi saya berharap ya tenang untuk jangan buru-buru melakukan lockingan ya.
karena ini masih ada upaya dia untuk terus ngangkat. Jadi sayang sebetulnya kalau ketika berbalik udah ada yang langsung mengambil tindakan ya. Sebetulnya jika tidak siap dengan tarikan-tarikan ya, menurut saya jangan entry posisi pada saat market yang menyeramkan datanya seperti ini ya. Kalau saya katakan ini sangat menyeramkan datanya, karena kalau dari Bloomberg.com ini dikategorikan bintang 5 ya dan merah. Jadi boleh dibilang dia sejajaran dengan Cartrade atau FOMC meetings ya. Itu dianggap mereka sejajaran dari segi efek pergerakannya. Dari bobot beritanya juga ya. Oke, ini udah ada pertanyaan dari, saya nggak tahu ini Indirat, ini Bapak atau Ibu ya. Oke, kalau saya salah saya mohon maaf ya, saya sementara menggunakan Bapak ya. Kalau Indirat ini apa Ibu atau Bapak? Saya menggunakan salam taksim, oh saya Bapak. Oke, mohon maaf ya, sudah dijawab. Oke, jadi mungkin Bapak tidak menyimak ya, setiap kali saya katakan bahwa saya menggunakan time frame M15 ya, dikarenakan saya mengajak untuk saat ini semua bermain pendek ya, tidak buru-buru untuk hold position ya, karena bagi menurut saya pun melewati prosesnya, sebagai pemula kalau mau belajar transaksi, belajar main pendek. Dengan kata lain untuk melatih adrenalin atau kondisi psikologis biar lebih stabil agar nanti ketika berencana untuk bermain menengah itu tertarik sampai berapapun konsentrasi masih bisa, kemudian kestabilan kondisi psikologis pun masih terkontrol ya. Karena kalau tidak terbiasa dengan pergerakan cepat ada ini, itu adrenalinnya itu tidak terlatih dengan baik ya, sehingga terkadang suka banyak yang berantakan ya, dan merasa gagal dalam bisnis ini ya. Padahal kalau mau belajar step by step-nya ya, saran saya agar belajar main pendek dulu. Jadi Pak Indira 15 menit ini time frame-nya ya. Time frame M15 saya gunakan. Jadi di candle yang sekarang, kalaupun dia gagal open di atas ya, karena dia masih bermain di atas 50%, level 50%, dan dengan level 75%, maka potensinya masih mencoba untuk menuju ke atas, dengan kata lain bisa menembus high ya. Gitu. Oke, demikian penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi hati-hati dengan mereka yang sudah terlanjur ambil sell, apalagi di bawah 18.20 ya. Jika open candle berikutnya itu menembus 75% ini, level 75% ya. Dari tadi juga saya coba main-main pendek ya, 10-10 pip ambil, ya tadi di bawah saya ambil di 18.20 ya, sama 18.19, jadi saya coba untuk memanfaatkan fluktuasi gitu. Nah, jadi yang bila ada pergerakan-pergerakan panjang seperti ini, hati-hati, jangan ikutan ketika dia tarik ke atas langsung ngejar dengan buy. Karena pertama, market execution akan memberikan persetujuan harga pada saat candle itu berhenti. Ya.
Begitu juga ketika kita pasang take profitnya. Di mana candle berhenti, disitulah harga persetujuan. Jadi kalau dia melewati take profit kita, misalkan contoh ketika tadi buy di 20 ya, take profitnya di 22 ya, tadi ada sempat berhenti di 24 di sini ya. Karena saya memang mengamati, saya lihat di 24 dia berhenti dan disitulah sebetulnya persetujuan harganya. Jadi bukan di 22, sekalipun secara tertulis kita order di situ. Begitu juga dengan kita pasang stop ya. Saat kita pasang stop di 22 maka persetujuan ada di 24. Oke. Baik, ini masih ada lagi dari Pak Freddy Pandri. Jika pembukaan candle sudah naik ke 28 dan pembukaan candle apakah masih boleh buy? Kalau saya bilang hati-hati Pak. Karena saya khawatir nanti resistennya itu tertahan di 30 dan cepat berbalik ke bawah, dengan demikian sulit untuk melikuidasi. Gitu. So, alangkah baiknya kalau pada saat keluar dari 1826 itu ya, begitu open candle-nya ada di atas itu, mungkin di situ yang aman untuk nge-buy Pak. Karena ketika lanjut ke atas, melewati high hari ini, menyentuh 30 dia berbalik. Ya kalau menyentuh 30 dia lanjut ke atas ya syukur. Profitnya lumayan, apalagi kalau kita nggak pasang TP ya. Dalam keadaan efek berita seperti ini, alangkah baiknya langsung pasang take profitnya. Kemudian jangan jauh-jauh, mungkin 20 pip cukup ya. Antara 20 sampai 30 dia cukup gitu. Karena khawatir ketika dia sekali tarik panjang, sekalipun sampai 60 pip, tiba-tiba pada saat mau likuidasi berbalik cepat, maka ketika candle berhenti, maka disitulah persetujuan harganya. Tapi kalau kita udah pasang take profit, misalkan lewati sampai 40, laju sampai 60, memang ya katakanlah hanya 40 kita dapat. Tapi ketika dia berbalik cepat, sudah terlikuidasi secara otomatis. Oke, saya masih melihat level aman untuk nge-buy ada di 1821 ya. Sampai 1818 itu masih aman untuk nge-buy. Walau kadang ibu belum bisa sepenuhnya. Tapi ibu yakin baru sabun Prima Protect Plus dapat proteksi dirimu. Sebentar lagi Dow Jones Index akan buka ya. Adalah pilihanku. Prima Protect Plus senjata lawan kuman pilihan. Oke, Dow Jones Index ternyata sudah buka. Dan kita lihat langsung tertekan ya. 3 kali ini seimbang ya, sama nih 3 lantai bursa. Tapi kita lihat Nikkei kadang-kadang suka bikin pergerakan yang berbeda ya. Itu di saat S&P dan Dow Jones Index turun, dia malah naik. Terkadang seperti itu. Ini Nasdaq ya. Tutup dulu. Masih ada 15 menit lagi untuk data servis PMI ya. Di jam 8.45 dan selanjutnya masih ada jam 9 juga untuk ISM ya. Oke, pada time frame M30 itu membentuk long legit doji di candle sebelumnya. Ini kalau istilah dikatakan sebagai long legit ya. Tapi menurut saya tidak efektif karena time frame-nya pendek ya. Kalau di H4 boleh itu dipakai, artinya ada pembalikan arah. Tapi karena dia di M30,
boleh dibilang faktor kesalahannya dalam membaca pergerakan bisa mencapai lebih dari 50%. Untuk H1 pun itu hanya perbandingannya 50-50 ya. Sementara kalau untuk di H4 itu pun jarang ya, jarang terjadi bentuk candle doji. Itu akurasi kebenarannya mencapai 80%. Sementara kalau untuk chart daily itu bisa mencapai 90% benar pembalikan arahnya. Jadi kalau mau melihat, mempelajari pola candle, ya, untuk melihat akurasi yang baik, gunakan di time frame H4. Baik untuk melihat engulfing di situ, morning star, itu boleh dilihat di time frame H4, jangan lihat pada time frame di bawahnya. .30 pip area konsolidasinya, yaitu di atas ada di 1826 dan di bawah ada 1823. Sebetulnya bila kita mau memanfaatkan pola swing dan pola breakout, bila di bawah level 1823 itu sell ya, tapi saya tidak menganjurkan itu. Kenapa? Karena ini tren naik. Karena ketika itu dilewati ya, candle berikutnya dibuka di bawah 1823, potensi menuju 1820. Tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Untuk sell, karena tren ini naik. Jadi level yang posisi yang aman untuk entry adalah buy. Ini udah dua candle ya, membentuk yang mana atas tertahan di level 75%-nya atau 1826, sementara untuk bawah ya tertahan di 1823 atau 50%-nya. Saya tidak menggunakan candle di sini karena tadi sebelum data dirilis ya, sebelum keluar hasil sempat ada tekanan ya sampai menuju 1812 ya. Jadi saya tidak mengambil tekanan di bawah sini. Tapi saya mengambil candle sesudahnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Freddy. Jika 1825 tidak tembus target penurunan, bisa sampai berapa ya Pak? 1820 Pak, target bawahnya ya. Tapi dari tadi memang hanya tertahan di 23 ya. Jadi kalau ke atas dia tidak kuat tembus, akan balik lagi ke 23. Begitu level konsolidasi. Di atas 1826 atau hanya 30 pip ya, dan di bawah 1823. Jadi sudah setengah jam ya, sudah masuk ke candle ketiga, level pergerakan masih seputaran 30 pip ya, atas 1826 dan di bawah 1823. Ya ini ya.
apa dia akan menciptakan triple top ini ya. Untuk chart daily-nya ya. Ini triple top 1, 2, 3 atau 3 puncak ya di level 18.32 ya. Kita lihat sama-sama apakah akan menuju ke sana ya. Kalaupun malam ini tidak tertembus, tinggal kita lihat close-nya di berapa untuk close market hari ini ya. Tapi kalau bicara analisa minggu depan level atas 18.33 ya, ini dari sini saya ambil hampir 18.34 ya. Ini bisa tertembus untuk minggu depan. Kalau seandainya close market hari ini di atas 18.20. Karena bila itu terjadi, maka Fibonacci retracement akan berpindah tarikan titik garisnya. Karena dari tarikan hitungan Fibonacci ya, level pergerakan belum menyentuh 100% ya, level 100. Sementara ketika berbaliknya ya, dalam minggu ini hanya menyentuh 78,6%. Oke, ini tadi jawaban ke Pak Fendri ya. Ketika sulit dia jebol ke atas, maka dia akan kembali menuju ke 18.23. Ini kemungkinan akan menunggu konfirmasi lanjutan pada saat rilis data service ya. Di mana pertama untuk service finalnya ya atau data terakhir di 18.45 dan data ISM service PMI itu nanti di jam 9 ya. Oke, ini sangat tertarik ya untuk melihat. Oh ya, ini lebih dilihat ke ini ya. Indeks dolar yang menguat, kembali menguat. Oke. Saya coba entry buy di sini ya. Ya, saya pasang take profit-nya di 18.23.
Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya, kalau SL-nya tadi karena saya rencananya itu saya SL-nya di 18.15 ya Bu ya. SL-nya saya pasang di situ 18.15, take profit-nya di 18.23 ya. Oke. Saya buy tadi di 20.74 ya. Oke, sebentar lagi ada data untuk final service ya. Oke, ternyata datanya di mix ya. Tapi ini bagus, kenapa? Karena kalau di bawah 50 itu artinya kontraksi ya, di atas 50 artinya bagus. Masih ada jam 9 nanti. Ini diprediksi untuk forecast-nya Amerika buruk ya, bad lagi. Tapi kita tetap nanti lihat hasil akhir ya. Jika ini mix, maka potensinya juga pasti mix ini ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan indeks dolar ya. Saya selalu mengajak kita kenapa ke indeks dolar, karena indeks dolar itu salah satu acuan ya yang saya suka gunakan. Oke, untuk sementara saya profit di atas $100 ya. Saya nggak tahu tadi ketika saya entry ada yang ikutan atau tidak ya. Saya mau lihat apakah nanti akan ketemu take profit-nya di 18.23.
Kalau ada yang udah ikutan saya ambil ya, bila udah di atas 10 pip ya. Kalau mau taking profit silakan, nanti kalau ada tekanan jual ke bawah lagi bisa ambil baru lagi ya. Oke, belum kena, masih ada sekitar 3 pip lagi ya. Atau 30 tik, tinggal 2 pip lagi. Atau 20 tik ya. Jadi yang sudah ikutan ambil buy tadi, boleh taking profit ya. Tidak perlu harus idealis untuk menunggu take profitnya. Ya, agar nanti ketika tiba-tiba tekanan jual muncul, bisa ambil baru lagi. Karena ini 20 sepertinya dijadikan support kuat ya. 25% pembalikan arahnya. Jika sampai jam 10 malam tidak menembus level 75% atau tidak keluar dari 1826, maka semakin kecil kemungkinan untuk menuju ke 1830 ya. Oke, tadi nyaris ya, udah sempat ada 90 tadi, 95. Oke. Saya done di 23 ya. Jadi saya profit 226 dolar ya. Potong 50 charge komisi. Jadi bersihnya 176 dolar. Oke. Kita lihat ini menjelang 9 menit lagi ya, ada data ISM Service PMI ya. Oke. Oke, Pak Freddy ternyata ikutan tadi ya. Udah beliau juga nih kayaknya pasang take profitnya 23. Oke. Ini udah edukasi sekalian ya Pak Freddy ya, dan untuk yang audiensi lainnya juga. Nah, cara kita membaca fluktuasi angka ya, pergerakan fluktuasi untuk memanfaatkan peluang, kalau dia tidak melewati high candle sebelumnya ya, ini. Oke. Jadi tidak melewati 25.40 ini ya. Maka kalau dia turun lagi ke 20 level 20, jangan buy Pak. Karena berpotensi dia akan menembus 18.19. Nah, kalau Bapak tanya kenapa alasan saya katakan bahwa 18.21 itu aman untuk buy, low ini, candle ini. Low ini ada di 18.20.85. Jadi itu kenapa saya katakan tadi 18.21 itu boleh buy. 18.21 boleh buy, kemudian saya melihat pendekatan ke level 50%. Jadi kenapa saya pasang take profitnya di situ? Itu alasannya.
Jadi kalaupun dia tarik ke bawah Pak, jangan ya, jangan lakuin open posisi baru ya. Kalau mau di sini 18.17. Agar ketika dia berbalik tertahan di 18.20 masih bisa taking profit. Dan di sisi lain 10 menit menjelang data atau bahkan 30 menit menjelang data ya, apalagi data penting, saya hanya memanfaatkan fluktuasi angka ini dikarenakan pergerakannya hektik ya, cepat. Makanya tegangnya juga nggak lama-lama ya. Paling lama 30 menit ya. Kadang-kadang satu candle udah taking profit itu. Dalam keadaan yang biasa, yang maksudnya tidak ada efek-efek berita besar seperti tadi, 30 menit menjelang data, itu jangan ambil posisi. Lebih baik ambil posisi setelah data dirilis. Setelah rilis data, ambil posisi. Gitu ya. Oke, kita lihat nih, coba-coba ngangkat lagi, apa menembus ke 18.25. Kalau dia ketemu 18.25, Bapak boleh ambil lagi Pak di 18.20. Pak Freddy bisa ambil lagi. Tapi kalau dia nggak kena 18.25, jangan Pak. Gitu. Karena saya khawatir akan menuju ke 18.17. Kecuali Bapak siap keseret ke situ ya. Nah, bila skenario itu Bapak lakuin, hati-hati pada saat 18.17 dia coba ngangkat ke atas, 18.20 dia tidak lewati, cut loss Pak. Karena saya ngajak kita yang hadir malam ini untuk bermain pendek. Jadi jangan sampai kita jadi rencana main pendek karena sudah salah kita biarkan itu. Gitu. Itu bukanlah tindakan yang bijaksana bagi seorang pelaku transaksi yang profesional ya. Kecuali dia punya rencana yang berbeda, oke silakan mau nahan. Karena sudah memahami bahwa jika tidak ketemu hari ini, masih ada hari esok. Dengan pertimbangannya juga, kalau salah tidak akan jauh-jauh amat. Kalau sudah jauh, dia tahu batasan di mana dia akan melakukan tindakan berupa cut loss atau di locking. Oke, demikian ya Pak Freddy ya. Selamat udah ngikutin saya tadi ambil posisi. Saya tetap masih optimis bahwa 18.30 masih coba dites ya. Apalagi akan terkonfirmasi kuat ketika open candle berikutnya di atas 18.26. Jadi bila dalam kondisi seperti ini untuk sell hati-hati ya, malah lebih aman buy, tetapi pilih timing yang tepat atau level yang tepat untuk ambil agar tidak butuh waktu lama untuk taking profit. Karena seperti yang sudah saya peragakan tadi ya, di mana salah juga tidak. Antara salah dan taking profit, masih taking profit jauh lebih besar daripada salah tadi. Ketika saya ambil posisi, sempat turun di low 18.19.06. Tapi taking profitnya kurang lebih 22 ya. 22 pip saya taking profit. Ada data GSM. Di 26 ya. Ya. Oke, masih ada 3 menit lagi untuk menuju ke level rilis data ISM ya.
karena rilis data ISM ini jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan final service PMI tadi. Ini juga melihat tekanan pada indeks dolar ya. Jadi kalau kita mau trading yang lebih terkonsentrasi ya, buka monitor khusus untuk indeks dolar ini agar nanti kita bisa lihat ya pergerakan-pergerakan berikutnya ya. Nah, ini kita lihat ya, yang mengeluarkan ini adalah The Institute for Supply Management ya. Di mana ini data survei 300 ya. 300 manajer. Sementara kalau untuk final service ini 400 ya. Ini memang hanya data survei tapi memiliki kuat pengaruhnya dalam perhitungan data inflasi Amerika. Jadi dari 16 data acuan untuk melihat dan mengontrol inflasi, jadi service PMI adalah salah satunya. Ada manufaktur juga PMI di situ dan lain-lain ya. Jadi Amerika dalam melihat dan membuat hitungan laju inflasi atau mau menekan angka inflasi, maka gabungan data 16 ini, kalau sekarang udah ada 17 ya, saya sempat baca katanya sudah ada 17 ya, 17 data, ini termasuk ini ya, masuk. Oke, ini sudah keluar ya, pas jam 9. Oke, mix ya. Ini yang saya bilang ketika ini mix, biasanya juga dia mix ya. Ini memperlihatkan sepertinya tertunda untuk menyentuh lagi ke 1826 ya. Oke Pak Ferdi, kalau mau buy mungkin di bawah 1820 itu aman ya. Ataupun yang lain ingin ikutan buy ya. Dengan stopnya pasang di 1815 ya. Oke, tanpa terasa ini sudah jam 9 malam ya. Kita sudah di penghujung ya. Kembali saya ingatkan ya, bila malam ini close marketnya di atas 1825 ya, di atas 1825, artinya minggu depan potensi kuatnya ada di 1835 sampai 1840. Sebaliknya, bila close-nya di bawah, apalagi sampai di bawah 20 untuk malam ini, maka kemungkinan besar atasnya minggu depan tetap tertahan antara 1830 sampai 1835. Ini hanya berdasarkan perhitungan sementara dari pergerakan sampai jam sekarang ya. Jadi terkadang saya mencoba untuk memikirkan pergerakan pada berikutnya berdasarkan perhitungan atau pergerakan level terakhir. Jadi bukan pada saat penutupan ya. Namun untuk gambaran-gambarannya karena sudah terbiasa saya mengamati ya, terkadang level-level yang saya rencanakan selalu bertemu di yang pernah saya ucapkan gitu. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali ikut acara kami ya, live webinar ini. Kami mengundang lagi pada hari Senin minggu depan untuk bisa kembali ikut ya, dan boleh mengajak rekan-rekannya yang lain. Karena di sini tujuan kami adalah untuk memberikan edukasi
sekaligus juga untuk membantu dalam hal pengambilan posisi untuk mencapai target profit yang dikehendaki. Dan akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih juga Pak Darmendra Rama.